Halo sobat Info Guru Update, kembali lagi di channel Info Guru Update ini terkait dengan penghapusan honorer di tahun 2023. Lanjut, bagaimanakah sebetulnya nasib para honorer di tahun 2023 ini? Bahkan nanti untuk teman-teman yang gagal PPK tahun 2022 atau belum bisa berkesempatan di PPK tahun 2022, lalu bagaimanakah nasibnya? Berikut yang saya kutip dari berbagai sumber, khususnya dari perkataan dari Menpan RB terbaru. Menpan RB Abdullah Azhar Anas telah memberikan kabar baik untuk seluruh tenaga honorer di Indonesia bagaimana nasib tenaga honorer di tahun 2023 ini. Kabar baik tersebut tentunya bukan mengenai penghapusan ya, untuk penghapusan P3K yang diselenggarakan mulai tanggal 28 November tahun 2023 yang akan datang. Lantas nasib tenaga honorer akan segera ditentukan tahun ini. Ya betul, tenaga honorer sempat bikin ketar-ketir dan cemas mengenai terbitnya hasil keputusan Menpan RB mengenai penghapusan tenaga honorer yang berlaku mulai tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Dalam keputusan penghapusan tenaga honorer akan membuat para tenaga honorer atau non-PNS di seluruh instansi pemerintah baik di daerah maupun pusat akan nasib di tahun 2022 ini akan membuat ketakutan. Pasalnya sekarang sudah memasuki tahun 2023 yang dimana itu artinya rencana penghapusan tenaga honorer sudah semakin dekat di depan mata dan setiap hari akan terus berkurang. Lalu bagaimana reaksi pemerintah mengenai nasib tenaga honorer apabila benar-benar akan dihapus di semua instansi ini? Paparan dari Pak Menteri Anas telah memberikan kode bahwa dalam proses penghapusan tenaga honorer tahun 2023 akan dibatalkan. Terdapat sejumlah opsi yang membuat Menteri Anas untuk menyelesaikan masalah mengenai tenaga honorer agar nantinya tidak jadi dihapuskan di tahun ini. Sejak bulan Oktober 2022 lalu, pemerintah sudah selesai melaksanakan proses pendataan untuk non-ASN atau tenaga honorer. Tetapi sampai batas akhir pendataan yang sudah ditentukan terdapat sebanyak 120 instansi tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing. Dengan berdasarkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat ataupun daerah pasca uji publik, maka sebanyak 2.360.723 orang. Perlu dipahami juga bahwa dalam melakukan pendataan ini bukan otomatis akan menjadi ASN, ucap Menpan RB Abdullah Azhar Anas yang dilansir melalui menpan.go.id. Lanjut, Menpan RB juga baru mencari jalan yang terbaik agar ia bisa menyelamatkan tenaga honorer di seluruh Indonesia, termasuk bagi teman-teman honorer yang belum bisa tercover di PPK tahun 2022. Anas juga sangat memperhatikan nasib tenaga honorer sekarang ini. Mas Menteri juga sudah menyiapkan 3 solusi terbaik agar nasib tenaga honorer di tahun 2023 ini bisa semakin membaik keadaannya. Salah satu yang diucapkan dari Pak Anas adalah prinsipnya dari pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi bisa berjalan dengan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, serta di sisi lain akan diupayakan agar nantinya tidak terdapat tenaga non-ASN yang bakal kehilangan pekerjaannya. Ini bisa menjadi kabar baik ya sahabat-sahabat. Solusi yang pertama untuk tenaga honorer diangkat seluruhnya untuk menjadi PNS pada tahun 2023 ini, kata Anas. Apabila tenaga honorer diangkat semua menjadi ASN, pemerintah akan mempertimbangkan dengan penuh kesiapan. Ada yang sangat bagus kualitasnya dan kualifikasinya, akan tetapi mungkin terdapat yang kualitasnya belum memenuhi persyaratan yang berlaku, kata Menteri Anas. Untuk opsi berikutnya untuk tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya pada 2023 ini. Menteri Anas berkata bahwa dalam solusi ini akan berdampak pada pelayanan publik di setiap instansi yang membutuhkan tenaga honorer tersebut. Konsekuensinya juga tidak main-main. Konsekuensinya yakni akan terganggunya pelayanan publik sebab banyak dari ASN yang masa pensiunnya sudah akan tiba, akan tapi belum terdapat yang menggantikannya di bagian-bagian pelayanan publik, terutama di bagian pendidikan dan kesehatan, ucap Anas. Memang tidak bisa dipungkiri untuk dua bidang ini, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, bukan mengecilkan untuk yang lain ya sahabat-sahabat. Pendidikan ini tidak bisa dialihkan ataupun di delay ya sahabat-sahabat. Memang membutuhkan untuk tenaga pendidikan ini, dan setiap hari seandainya kok sampai kosong, maka akan sangat merugikan sekali untuk anak didik. Bahkan untuk kesehatan juga akan memprioritaskan ya sahabat-sahabat, karena kalau sampai libur ataupun kosong, maka untuk penanganan kesehatan juga akan sangat terganggu. Selanjutnya untuk opsi terakhir, yakni untuk tenaga honorer diangkat sesuai dengan prioritas.
Lanjut Menteri Anas, untuk alternatif tersebut sesuai dengan kebutuhan pemerintah di pelayanan dasar mencakup guru dan tenaga kesehatan untuk tahun ini. Prioritas ini kita rumuskan, lalu kemudian kita akan lakukan langkah-langkah afirmasi untuk tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi tidak berarti yang lainnya tidak diutamakan sebab dalam pendataan dilaksanakan bertahap, ucapnya. Untuk 3 opsi ini sudah dipetakan secara detail positif dan negatifnya oleh pemerintah, akan mengkaji secara detail kembali dengan menautkan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, serta keberlangsungan pelayanan publik. Untuk DPR juga pasti sama, kita semua akan mencari opsi yang terbaik, lanjut Mas Menteri Anas. Dalam hal ini yang bisa kita garis bawahi dari ucapan Pak Menteri, khususnya untuk Menpan RB ini, bahwasanya untuk penghapusan honorer tidak serta-merta kita langsung di off ya sahabat-sahabat, karena akan mengganggu pelayanan publik, bukan hanya untuk pendidikan dan kesehatan, namun di semua jenjang lini untuk yang membutuhkan honorer tersebut. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat, dan yang pastinya untuk penghapusan honorer tidak jadi dihapus di tahun ini, atau bisa jadi diundur dengan dalih ataupun dengan opsi untuk diberikan pekerjaan yang terbaru. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetap pantau terus di Info Guru Update. See you next time.